Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsata Iras, melalui renungan dan doa malam. Saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga dalam keadaan kuat, sehat, dan diberkati Tuhan, tetap semangat, bersukacita, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, atas segala penyertaan-Mu, kasih dan kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan. Kami boleh ada saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Maka ketika malam tiba, kami akan beristirahat. Kami akan mendengarkan suara-Mu melalui firman. Kami bercakap akrab dengan-Mu dalam doa. Kami minta kekuatan-Mu. Kami minta kesehatan. Kami minta ketenangan untuk melewati malam. Kami yakin Tuhan mendengar doa kami, menjawab dan memberi yang terbaik bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 16 dan 18 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemilik restoran terkenal di London, namanya Emil Medler. Dia adalah seorang yang dermawan. Dia suka memberi bantuan kepada orang lain. Ia sering memberi makan kepada banyak orang secara cuma-cuma. Jika sebuah organisasi Kristiani datang dan membutuhkan pertolongan, ia segera membuka laci uangnya dan memberikan sumbangan yang besar. Suatu hari, Emil membuka laci uangnya di hadapan seorang utusan Injil yang memperhatikannya bahwa ada sebuah paku di antara uang kertas dan uang logam yang ada di dalam laci. Heran dengan apa yang dilihatnya, orang itu bertanya kepada Emil, apa gunanya paku itu? Emil mengambil paku yang panjangnya 15 cm, seraya berkata kepada orang itu, saya menyimpan paku ini bersama dengan uang saya untuk mengingatkan betapa besar harga yang sudah dibayar oleh Kristus untuk menyelamatkan saya dan apa balasan saya untuk Kristus. Emil menggunakan sebuah paku untuk mengingatkannya bahwa ia berhutang kasih dan rasa terima kasih yang besar kepada Tuhan karena Kristus telah menyerahkan nyawa baginya. Emil menggunakan sebuah benda yang sederhana untuk terus mendorong kemurahan hatinya dengan mengingat pengorbanan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang penuh kasih. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita. Seberapa seringkah kita teringat akan pengorbanan Yesus di Kalvari, di mana Yesus telah membayar segala dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib? Teladan Emil
kiranya mengingatkan dan mendorong kita bahwa di tengah kesibukan duniawi ini, hendaknya kita tidak hanya mengingat mahkota duri, tidak hanya mengingat paku, dan tidak hanya mengingat tusukan pada lambung Yesus, tetapi terutama yang paling penting, kita mengingat pada kasih Kristus yang telah mengorbankan nyawanya untuk kita. Kita mengingat pada kasih Kristus yang tulus, kasih Kristus yang tanpa pamrih, kasih Kristus yang penuh dengan kesetiaan dan pengorbanan. Kita mengingat bahwa Kristus memberi dirinya untuk kita, supaya kita memberi diri untuk sesama. Karena itu kita diingatkan, mari kita mengasihi seperti mengasihi Kristus. Mengasihi orang lain tanpa pamrih, tanpa menuntut balas, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah kasih yang sesungguhnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Marilah kita mengasihi seperti Yesus yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus, terpuji Engkau. Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela menderita dan mati untuk memberikan kehidupan yang kekal, mengampuni kami dari segala dosa kami. Engkau memberi hidup-Mu untuk kami, Tuhan. Engkau berkorban bagi kami. Karena itu belajar dari karakter Kristus. Dengan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu bersama-sama di malam ini, kami yakin Tuhan menggerakkan hati kami, supaya kami bisa berbuat kasih kepada orang lain. Kami bukan saja menumpuk kasih pada diri sendiri, tapi kami bisa membagikan kasih kepada orang lain. Siapapun kami, dalam keadaan apapun kami, lewat kata-kata kami bisa mengasihi, lewat sikap hidup kami bisa menyatakan kasih kepada banyak orang, supaya kemuliaan Kristus tetap dinyatakan di mana saja. Tolong mampukan kami terus mengasihi-Mu dengan tulus, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan saya bermohon kiranya Bapak Ibu terus mendukung channel YouTube Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkanlah kebenaran-kebenaran firman di dalamnya, tekan tanda subscribe, like, berikanlah komentar-komentar yang membangun iman kita, supaya Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Amin.